Selamat sore Bu Setia dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas chapter 14 dengan judul Foundation of Organization Structure. Nama saya Flaviana dan teman saya Agnes Octavia dan Willy mengatur. Yang pertama, kita mau bahas apa sih itu struktur organisasi. Struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan itu secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, di sini manajer harus membahas 7 elemen kunci ketika mereka merancang struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja, ada departemen, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, formalisasi dan rentang batas. Yang pertama ada work specialization atau spesialisasi kerja. Nah, di sini sejauh mana suatu aktivitas di dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Nah, intinya itu adalah membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah dan masing-masing diselesaikan oleh individu yang terpisah. Yang kedua ada departmentalization, yaitu basis di mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan secara bersama-sama. Dibagi berdasarkan 5 tipe, ada fungsional, produk, geographical, proses, dan customer. Yang ketiga ada rantai komando, yaitu garis kewenangan yang tidak terputus yang membentang dari level paling atas suatu organisasi hingga level paling bawah dan menjelaskan siapa yang melapor ke siapa. Terdapat 2 konsep, yaitu wewenang dan kesatuan komando. Yang keempat ada span of control atau rentang kendali, yaitu sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Nah, di sini tuh terdapat wewenang, di mana wewenangnya sendiri ini merupakan hak yang melekat pada suatu posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintahnya itu dipatuhi. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi adalah mengacu pada sejauh mana pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu dalam organisasi. Nah, dalam organisasi ini manajer puncak membuat keputusan dan manajer tingkat bawah hanya menjalankan arahan dari mereka. Sedangkan desentralisasi, organisasi dapat bertindak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah dan lebih banyak memberikan input dalam suatu keputusan. Yang keenam ada formalization, yaitu mengacu pada sejauh mana pekerjaan dalam suatu organisasi distandarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Yang ketujuh ada boundary spanning atau rentang batas, terjadi ketika individu membentuk hubungan dengan orang-orang yang di luar kelompok yang ditugaskan secara resmi. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka dan struktur organisasi umum. Struktur yang pertama, the simple structure, ialah suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada suatu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Kemudian, birokrasi, suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang sangat diformalisasikan, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang mengikuti rantai komando. Kemudian ada 2 jenis birokrasi, struktur fungsional dan divisional struktur. Fungsional struktur itu ialah struktur fungsional berfungsi dengan baik jika organisasi memfokuskan pada satu produk atau suatu layanan.
Kelompok fungsional karyawan itu seperti bagian produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan pengumpulan data. Yang kedua, struktur divisional, yaitu mengelompokkan karyawan ke dalam unit-unit berdasarkan area produksi, layanan, pelanggan, atau geografis. Kemudian, struktur yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks ini suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Kemudian ada alternate design option. Pilihan desain alternatif, di mana ada struktur virtual. Biasanya organisasi inti kecil yang mengendayakan fungsi bisnis utamanya. Struktur virtual sangat tersentralisasi, dengan sedikit atau tanpa departemenisasi. Berikut salah satu contoh virtual organisasi. Kemudian ada the team struktur. Struktur organisasi yang menggantikan departemen dengan tim yang diperdayakan, dan yang menghilangkan batas horizontal dan hambatan eksternal antara pelanggan dan pemasok. Kemudian ada the circular structure. Sebuah struktur organisasi di mana eksekutif berada di pusat, menyebarkan visi mereka keluar dalam lingkaran yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu ada manajer, kemudian spesialis, kemudian pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada perampingan. Perampingan itu adalah upaya sistematis untuk membuat organisasi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi penjualan staf dari unit bisnis yang tidak menambah nilai. Perampingan tidak berarti secara fisik memperkecil ukuran kantor yang ada meskipun itu sudah terjadi. Contohnya itu kayak perusahaan Motorola, dia melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya ketika ia mengalami kerugian dan penurunan pendapatan. Terus ada strategi untuk perampingan. Yang pertama itu ada invest. Jadi perusahaan itu yang berhemat untuk memfokuskan pada kompetisi ini lebih efektif ketika mereka berinvestasi dalam praktik kerja dengan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi itu kayak ketika pengusaha membuat upaya untuk membahas perampingan dengan karyawan lebih awal. Karyawan kurang khawatir tentang hasil dan mereka perusahaan memperhitungkan perspektif mereka. Jadi kayak intinya si perusahaan itu dia ngasih tahu kepada si karyawannya kalau misalnya kayak karyawan tersebut itu bakal dipecat. Terus yang ketiga itu ada partisipasi. Karyawan tidak perlu khawatir jika mereka dapat berpartisipasi dalam proses dengan cara tertentu. Yang keempat itu membantu. Jadi kayak si perusahaan itu memberikan bantuan kepada si karyawannya, jadi kayak perusahaan itu peduli gitu loh ke karyawannya dan sehingga si karyawan itu merasa kayak dia dihormati oleh perusahaannya. Selanjutnya ada struktur. Struktur adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan itu berasal dari keseluruhan strategi organisasi, maka secara logis struktur itu harus mengikuti strateginya. Terus ada dua model struktur. Yang pertama itu ada model mekanistik. Model mekanistik ini umumnya identik dengan birokrasi karena memiliki proses yang sangat terstandarisasi untuk pekerjaan, formalisasi yang tinggi, dan hierarki manajerial yang lebih banyak. Terus yang kedua itu ada model organik. Model organik ini adalah suatu struktur yang datar, memiliki banyak pembuat keputusan, dan lebih menyukai praktik yang fleksibel. Nah, yang tadi udah saya jelasin, strategi organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya, karena sasarannya diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis karena strategi dan strukturnya itu harus terkait. Tepatnya struktur itu harus mengikuti strategi. Nah, di sini itu ada kerangka dari strategi. Yang pertama itu ada inovasi. Jadi strategi inovasi adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya suatu produk dan jasa baru yang menjadi suatu andalan. Yang kedua itu ada strategi meminimalisir biaya, adalah strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Terus yang ketiga itu ada strategi imitasi, adalah strategi yang mencoba masuknya ke produk-produk baru atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas terbukti.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang membentuk organisasi. Yang pertama itu ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi secara signifikan itu mempengaruhi strukturnya. Contohnya itu organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkat vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Terus yang kedua itu ada teknologi. Teknologi adalah suatu cara organisasi yang digunakan untuk memindahkan input ke dalam outputnya. Setiap organisasi paling tidak harus memiliki suatu teknologi untuk mengubah sumber daya finansialnya, sumber daya manusianya, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan organisasi mencakup institusi dan kekuatan luar yang mempengaruhi strukturnya seperti pemasok, pelanggan, pesaing dari luar organisasi yang mempengaruhi secara potensial kinerja organisasi. Yang keempat itu ada institusi. Adalah faktor lain yang membentuk suatu organisasi adalah institusi. Ini adalah faktor budaya yang bertindak sebagai pedoman untuk perilaku yang sesuai. Teori institusional ini menjelaskan beberapa kekuatan yang menyebabkan banyak organisasi memiliki struktur yang serupa dan tidak seperti teori yang telah dijelaskan berfokus pada tekanan yang tidak selalu adaptif. Selanjutnya kita masuk ke case incident 1, yaitu reading the atmosphere. Sebagian besar bisnis Jepang memiliki organisasi yang terstruktur secara vertikal yang sangat kompleks. Masing-masing departemen utama organisasi memiliki struktur dan operasi vertikal sendiri seperti halnya bisnis perorangan. Ada sangat sedikit hubungan antara departemen. Setiap departemen memiliki peran yang sangat jelas. Ketika bisnis berinteraksi dengan pelanggan, departemen penjualan dan pemasaranlah yang menangani negosiasi ini. Bahkan ketika pelanggan membutuhkan informasi dan dukungan teknis, penjualan dan pemasaran sering dilibatkan sebagai perantara antar insinyur, perusahaan, dan pelanggan. Sudah biasa bagi spesialis penjualan untuk mengambil peran negosiator atas nama departemen manufaktur atau penelitian dan pengembangan. Komunikasi antar departemen tidak umum. Salah satu masalah adalah bahwa tenaga penjualan jarang memiliki keahlian teknis. Mayoritas tenaga penjualan tidak akan belajar sains dan teknologi dan lebih cenderung memenuhi syarat dalam bidang seni. Mereka dipilih untuk peran penjualan karena keterampilan sosial mereka. Persepsinya adalah bahwa insinyur dan spesialisasi teknis tidak ramah dan karena tidak penjualan yang tidak baik. Di kantor mereka, perusahaan Jepang yang lebih besar cenderung memiliki ruang rencana terbuka. Ini memungkinkan kepala departemen mempelajari apa yang dilakukan orang lain dan memastikan bahwa mereka berbagi informasi. Dalam bisnis Jepang yang lebih kecil, biasanya pemilik bisnis juga berbasis di lingkungan rencana terbuka. Kunci kesuksesan adalah membaca udara atau membaca kuki. Tetap waspada dengan apa yang dikatakan dan apa yang sedang dilakukan, berarti bahwa manajer Jepang memiliki akses cepat ke informasi terbaru. Ini berarti bahwa mereka tahu apa yang diketahui karyawan secara perorangan. Orang-orang di departemen merasa nyaman dengan situasi ini. Berbagi informasi informal dipandang sebagai proses yang efektif dan vital. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Struktur organisasi vertikal yang kompleks bersifat sangat hierarki. Mereka sangat kaku dengan masing-masing departemen memiliki peran yang jelas. Apakah organisasi seperti ini mampu gesit dan responsif atau apakah itu merugikan? Nah, jawabannya itu struktur organisasi vertikal mampu menjadi responsif dengan membutuhkan upaya yang besar untuk mempertahankan kekuatan dan keseimbangan. Karena struktur organisasi ini jarang berfungsi tanpa kepemimpinan yang kuat di puncak. Lebih jauh, departemen dalam organisasi vertikal sering mengembangkan pandangan sempit tentang organisasi dan menganggap tujuan tunggal departemen lebih penting daripada tujuan perusahaan. Soal yang kedua itu, apa masalah dalam memiliki peran yang sangat ketat seperti itu? Jadi masalahnya itu terjadi konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antar karyawan karena tidak lengkap uraian pekerjaan maupun sistem koordinasi yang tidak jelas. Terus soal selanjutnya itu, apakah reading the atmosphere hanya menguping dan memata-matai orang lain? Apakah sebagian besar karyawan merasa nyaman dengan situasi ini? Jadi jawabannya itu kunci kesuksesan adalah membaca udara atau membaca kuiki. Tetap waspada dengan apa yang dikatakan dan apa yang sedang dilakukan, berarti bahwa manajer Jepang memiliki akses cepat ke informasi terbaru. Ini berarti bahwa mereka tahu apa yang diketahui karyawan secara perorangan. Orang-orang di departemen merasa nyaman dengan situasi ini. Berbagi informasi informal dipandang sebagai proses yang efektif dan vital. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih.